Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa min ibadihi li afdali ta'at wa iktisabi akmalil kamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasif jami'is sifatil kamalat. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأنجم النيرات صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita masih melanjutkan kitab Al-Imam Al-Zahabi, yaitu Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar yang memang wajib kita untuk mengetahuinya untuk supaya bisa terhindar daripadanya. Pengetahuan atau ilmu tentang dosa-dosa besar ini termasuk perkara-perkara yang wajib yang harus kita ketahui, sebagaimana kita wajib mengetahui dalil sholat, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, puasa, haji. Demikian juga wajib seseorang untuk mengetahui ilmu larangan-larangan Allah. Contohnya kalau berdagang saja, mencari nafkah saja, nggak tahu mana riba, mana yang disebut dengan bai'u gharar, jual beli tipu menipu, mana yang disebut dengan jual beli benda najis. Orang Islam tidak boleh berbuka bisnis nggak ngerti hukumnya. Itu kan larangan-larangan, wajib diketahui. Baik, hadirin, pertama kita sudah membahas tentang syirik akbar. Ini dengan secara panjang lebar Imam Zahabi rahimahullah ya sudah membahasnya dan sudah kita bahas terdahulu, yang poinnya bahwa seseorang yang mati dalam kesyirikan sangat berat resikonya, yaitu nerakanya selama-lamanya. Demikian juga saudara-saudara kembarnya kesyirikan ini, kekafiran, kemurtadan, dan kemunafikan. Terdahulu sudah kita bahas bahwa dosa-dosa ini Allah yang mempunyai statement, Allah yang mempunyai aturan-aturan. Ya, 4 macam ini Allah yang berhak untuk memvonis, ulama tidak berhak memvonis. Mati musyrik, Allah katakan ini nggak ada ampunan. Yang kedua, hadirin, mati kafir, ini pun demikian. Yang ketiga adalah mati murtad, na'udzubillah ya Allah, ini pun sama. Allah yang katakan nerakanya kekal di dalamnya, Al-Baqarah 217. Jadi bukan ulama yang memvonis. Jangan kita menuduh ulama
sebagai ulama radikal ini memvonis kafir. Tidak, itu Allah yang katakan sendiri. Boleh dibuktikan yang ini nih satu saja, nanti kita lanjut pada poin selanjutnya. Contohnya Al-Baqarah 217. Kita baca dari pertengahannya. Wa may yartadid minkum an dinihi, dan siapa orangnya ya yang murtad dari agama Islamnya. Siapa orang yang murtad dari agamanya, yaitu Islam, fayamut wa huwa kafir, kalau meninggal dalam keadaan kafir. Allah yang menyebutkan. Setelah Allah katakan begitu, Allah ancam lagi, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka lah orang-orang yang amalnya habis, dunia akhirat habis. Akhiratnya nggak berpahala sama sekali. Kemudian apa Allah katakan selanjutnya? Firman-Nya, wa ulaika ashabun nar, dan mereka penduduk neraka. Hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Baik. Imam Dzahabi rahimahullah, para jamaah, poin syirik ini nomor 1 ini yang baru kita bahas, karena memang kita baru mulai bulan kemarin kitab ini ya. Beliau membagi syirik yang tadi syirkul akbar, syirik yang tidak ada ampunan dan mengeluarkan seseorang yang mengerjakannya dari Islam ya, dan mati dalam keadaan seperti itu tidak ada ampunan. Kemudian beliau Imam Dzahabi rahimahullah membagi kepada wan nau'usani, jenis kesyirikan yang kedua, yaitu kata beliau minasyirki ar-riya'u, dari kesyirikan adalah perbuatan riya. Ini pun syirik, Pak, tapi tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, hanya tapi dia dosa besar. Riya adalah yaitu ar-riya'u bil a'mal, mereka yang pamer ingin dipuji dalam beramal, bukan mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan daripada yaitu pahala dari Allah, tapi dia ingin mendapat pujian ya. Makanya hadirin, kata para ulama ya, riya ini lawannya kan ikhlas. Ikhlas itu adalah, kata para ulama, sembunyikanlah amal kita sebagaimana kita menyembunyikan aib-aib kita. Kita punya aib, Pak, kita sembunyikan. Demikianlah setelah beramal, sembunyikan amal kita itu sebagaimana kita menyembunyikan aib-aib kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, ini ayatnya beliau bawakan pada surat Al-Kahfi ya, ayat apa itu, ayat terakhirnya ya. Bapak Ibu hafal semua ayat ini, kita baca tiap malam Jumat ya, jangan tinggalkan hadirin untuk membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat sampai Jumat sebelum maghrib hari Jumatnya. Siapa yang membaca itu akan dicahayai oleh Allah, dibimbing oleh Allah sampai sepekan ke depan dan ditambah 3 hari, atau banyak redaksi yang semacam itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa orang yang berharap pertemuan dengan Tuhannya Allah Ta'ala, maka hendaklah beramal. Begitulah para ulama mengajarkan kita, ayo jejak dalam beramal, tahajud lagi, puasa sunnah lagi, mumpung badan kita ini belum melemah. Kalau kita nanti udah masuk usia 80-90 tahun sudah melemah, mumpung kita masih sehat, apalagi masih banyak nih anak-anak muda, bismillah, capek-capekkan diri kita dalam mengabdi kepada Allah ya. Jadikan diri kita yang terbaik di tengah-tengah manusia, dalam arti bisa memberikan manfaat banyak kepada manusia. Sholatnya dijaga, akhlaknya dijaga, indah sekali. Kalau kita mati dalam keadaan ketaatan seperti itu, husnul khotimah. Enggak ada yang kita harapkan, Pak, dalam kehidupan ini kecuali husnul khotimah. Hadirin, dan siapa yang beramal saleh wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan dalam ibadahnya yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin dipuji oleh selain daripada Allah, dia tidak meniatkan ibadahnya karena selain daripada Allah. Makanya para ulama mengatakan, untuk menjaga amal kita daripada riya ini, penyakitnya sih banyak temannya nih, Pak.
Cuma yang paling besarnya itu disebut oleh Nabi asyirkul asghar, syirik yang kecil. Itu kami dapati dalam riwayat Imam Ahmad, ya. Nomornya pun sudah 23.000 sekian, hadirin. Kan Imam Zahabi tidak membawakan nomor hadisnya nih, Pak. Begitu banyak beliau bawakan dalil. Kami cari begitu rumit memang, ya, tapi alhamdulillah sudah ada aplikasi ini. Ada satu hadis yang belum ketemu juga. Nah, hadirin, jadi begini maksud saya, setiap ada pengajian, siapapun narasumbernya di sini, hadirlah. Karena Bapak Ibu sekalian sudah nggak cukup waktu lagi untuk membongkar hadis sampai nomor 23.000. Tinggal datang, duduk, dan nikmatilah daripada sajian para chef agama di sini, para ustadz gitu ya. Baik, ini hadisnya sudah 23.630, riwayat Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, seorang ulama mapan atas, kelahiran tahun 167, meninggal 241. Kata baginda, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya perkara yang paling saya takuti ke atas kalian umatku, kata Nabi, yaitu asyirkul asghar, syirik yang kecil. Jadi ada penamaannya itu syirik yang kecil, syirik yang samar, ya. Hati-hati, resikonya sangat berat. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, wahai Nabi, apa sih syirik kecil itu, syirik yang samar itu apa? Qal, baginda menjawab, ar-riya, ya, yaitu riya, pamer dalam beramal. Makanya hadirin, para ulama mengatakan dalam beramal periksa 3 waktu ini. Yang pertama, awal beramal. Yang kedua, pertengahan beramal. Karena dari awalnya niatnya betul tuh, di pertengahan dipuji, dan dia bangga itu dipuji. Hati-hati hadirin. Di awal dia bener udah jaga itu, di pertengahannya dia cerita. Saya sih nggak banyak Pak Ustadz tahajud, cuma 20 rakaat aja Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz. Sekalipun ngucapin alhamdulillah, apa maksudnya? Sudah, amal-amal kita yang sudah kita buat, simpan baik-baik, sebagaimana kita menyimpan aib-aib kita. Ini kok pertengahan beramal maksudnya. Yang ketiga, pada akhir beramal. Nah, kalau kita bisa periksa amal kita dengan 3 perkara ini, ya Allah, saya mau berbuat ini karena Engkau, di pertengahan karena Engkau, selesai karena Engkau ya Allah. Kalau mau memberikan contoh berikan kepada si A. Jangan memberikan contoh pada diri kita. Kamu istiqomah dong Pak, sodako tiap hari kayak saya tuh, minimal sehari saya 100.000. Jangan, kasih contoh orang lain. Masya Allah Pak, ada di jamaah yang dia punya anak yatim sampai 100 orang gitu. Sekalipun dia punya anak yatim 200 orang itu, amal dia akan terjaga itu. Tekan terus perasaan itu, perasaan merasa saya baik nih. Nah, ini saya memang nggak kelihatan Pak, cuma hati kita dan Allah saja. Ya, hanya saja ulama ahli sunnah wal jamaah menghukumi, nahnu nahkum bidzahir, kami menghukumi dengan yang zohir saja. Masalah yang di dalam hati, yang sarair, yang rahasia, kita serahkan kepada Allah. Tapi kalau dia sudah menampakkan dengan omongan, kita ingetin dengan baik-baik. Jangan begitu Pak, jangan. Berduaan, jangan ngingetin di hadapan orang, itu membuat malu nanti orang yang kita ingatkan. Itu uslub ya Pak, uslub berdakwah begitu ya. Jangan juga kita ngingetin orang yang dia bersalah di hadapan orang, itu membuka aibnya nanti ya. Uslub dakwah ini penting
nggak jor-joran yang nanti membuat orang makin jauh dari agama. Gitu. Ada seorang raja zaman dulu. Dia bermimpi. Dipanggillah para pembesar-pembesar ahli mimpinya itu. Coba artikan mimpi saya. Kata si A. Panggil ulama itu, artikan mimpi saya. Bahwa gigi geraham saya, gigi atas saya, gigi bawah saya hancur semua. Itu takwilnya memang kalau seseorang mimpi giginya rontok, keluarganya akan meninggal duluan. Ulama yang pertama ditanya sama raja, apa artinya wahai bapak ulama? Ulama yang satu menjawab, Tuan Raja, keluarga Tuan Raja akan kena musibah, akan meninggal semua. Kamu menakut-nakuti keluarga saya gitu. Penjara. Ulama yang kedua ditanya, Tuan Raja, wahai bapak, bagaimana takwil daripada gigi saya itu copot semuanya? Wah, ini bahaya sekali ini. Keluarga Tuan Raja akan kena kecelakaan dan macam-macam. Ditangkap lagi. Yang ketiga pinter uslubnya. Artinya memang begitu, tetapi uslubnya pinter, dia dengan hikmah. Wahai bapak ulama yang ketiga, apa artinya? Beliau katakan, Tuan Raja, arti mimpi itu adalah Tuan Raja akan panjang umur. Wah, ini nih, sekalipun anak istri Tuan Raja sudah meninggal, Tuan Raja tetap panjang umur. Padahal sama juga sih maksudnya. Tapi uslubnya itu. Baik, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini kita akhiri daripada hadisnya belum dibuka ya. Tadi sudah, ya udah satu saja. Karena beliau membawakan banyak hadis, tapi paling tidak penyampaiannya beberapa saja sudah cukup. Yang ini tadi kita sampaikan hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal pada berapa tadi? 23.630. Yang kedua hadirin, kita masuk poin kedua, yaitu apa? Qatlun nafs. Qatlun nafs ini adalah merupakan dosa besar yang kedua versi Imam Zahabi. Ini bukan urutannya Pak, ini bukan urutan, tapi beliau sebutkan poin-poinnya ya. Nah, al-kabirah tsaniyah, dosa besar yang kedua adalah qatlun nafsi, membunuh jiwa ya, yang tidak berdosa, membunuh jiwa yang tidak punya salah. Karena dalam Islam ya, ada orang-orang yang dia membunuh, nanti wajib untuk dia apa? Dibunuh lagi kalau dalam pemerintahan Islam. Contohnya pada zaman Nabi, ada orang yang membunuh, maka dibunuh lagi ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau seorang membunuh, ini membunuh yang tanpa salah ya. Tapi kalau ada orang beriman membunuh karena mempertahankan dirinya, mempertahankan hartanya, keluarganya yang dirampok, diganggu, ini tidak termasuk. Karena orang yang dia melawan kezoliman orang lain seperti itu, maka dia akan mendapat pahala syahid ya, karena memperjuangkan kehormatan keluarganya atau hartanya. Hadirin, Allah berfirman di sini dalam An-Nisa ya 93, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, dan siapa orangnya yang membunuh orang beriman dengan sengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha, maka pembalasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala sediakan baginya siksa yang teramat pedih. Ya, hadirin, di sini ada kata-kata khalidan fiha, yaitu kekal di dalamnya. Ya, kekal di dalamnya ini maksudnya Imam Nawawi adalah yaitu begitu lamanya dia berada di dalam nerakanya. Ya, ini contohnya kami buka dalam syarah Sahih Muslim karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang sangat terkenal, sangat fenomenal. Kalau Sahih Bukhari
itu dijelaskan, disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani diantaranya. Imam Aini juga menjelaskan kitab Sahih Bukhari sampai segini itu. Namanya Umdatul Qari. Imam Qastolani juga Sahih Bukhari. Cuma Imam Nawawi ya belum sempat menjelaskan Sahih Bukhari, sudah keburu meninggal. Karena ini ulama paling muda usianya yang meninggal, yang ulama papan atas ya, tapi ilmunya paling barokah. Meninggal dalam usia 45 tahun, belum menikah dengan gadis-gadis Syam, gadis-gadis Suria yang bermata biru itu. Ya. Tapi ilmunya sangat barokah. Salah satu kitab beliau yang paling terkenal adalah Riyadus Shalihin. Saya rasa dikaji di sini juga Riyadus Shalihin. Apa penjelasan dari Imam Nawawi An-Nisa 93? Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Karena para ulama sepakat orang yang kekal di dalam neraka adalah yaitu orang yang mati yang tadi saya jelaskan tuh, 4 macam tadi ya. Oh ini baru 3 ya. Yang satu lagi adalah mati dalam keadaan munafik akidah. Munafik akidah ini menampakkan keislamannya tapi hatinya kafir. Nah ini ulama sepakat mati dalam 4 macam ini tidak ada ampunan. Bahkan yang nomor 4 itu Allah sebutkan dalam An-Nisa 145, nerakanya paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada keraknya neraka. Lalu bagaimana dengan An-Nisa 93 ini sebagai perkataan firman Allah khalidan fiha, kekal di dalamnya. Nah makanya kita rujuk kepada kitab Imam Nawawi yang sedang kita buka ini ya. Kata Imam Nawawi, kita lihat apa arti daripada khalidan fiha ya. Pertama, annahu mahmulun ala man fa'ala dzalik mustahillan ma'a ilmi. Yang pertama ya, bahwa orang yang mengerjakannya itu dia menghalalkan perbuatan membunuh itu. Dia menghalalkan perbuatan membunuh. Fahadha kafir, makanya dia kafir dan kekal di nerakanya. Jadi kalau ada yang dia mau lakukan perbuatan jahat, alah nggak apa-apa saya membunuh si Anu ya, lalu dia orang Islam, dia meyakini seperti itu, nggak apa-apa membunuh, dia bunuh, maka itu kafir dan dia kekal selamanya. Nggak bisa ditolong oleh Nabi Muhammad, tidak bisa ditolong oleh anaknya yang hafal Quran, tidak bisa ditolong oleh para wali-wali terbaik zaman dahulu sampai hari ini, tidak bisa ditolong oleh guru-gurunya yang soleh, tidak bisa ditolong oleh amal-amal orang tuanya yang soleh-soleha. Padahal orang tua kita yang soleh-soleha bisa menolong kita di akhirat. Jadi hadirin, unik tuh dalam Islam, Allah buat kesempurnaan daripada kebaikan antara keluarga ini. Bahkan kalau anaknya yang amalnya lebih tinggi dari bapak ibunya, maka anaknya bisa menolong bapak ibunya. Kalau bapak ibunya lebih tinggi amalnya daripada anak-anaknya, mereka juga bisa menolong daripada anak-anaknya tadi. Syaratnya satu, semua meninggal dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang pertama ini kata Imam Nawawi, kalau dia menghalalkan mustahilan ma'a ilmi, dia menghalalkan padahal dia mengerti ilmunya, bitahrim, perbuatan itu haram membunuh, maka ketika dia katakan gak apa-apa saya membunuh, fahadha kafir. Hadirin gini, kita insya Allah tanggal 9 Zulhijjah bulan depan, bukan bulan depan sih, paling tinggal berapa lagi Pak, 2 pekan lah kurang lebih ya, 2 pekan kan puasa 9 Zulhijjah hari Arafah. Dalam Sahih Muslim, kalau di sininya 2804, Nabi bersabda ya, puasa hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, betul, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini hati-hati dalam mengartikan hadis ini, bisa terjerumus kepada kekufuran. Coba kita buka dulu Sahih Muslim
biar lebih gampang memahaminya dengan tampilan hadisnya. Ini pada 2804 saja nomornya. Nabi bersabda ketika beliau ditanya tentang puasa Arafah. Nih. Puasa Arafah, faqal, beliau menjawab, yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu, wal baqiyah, dan 1 tahun yang akan datang. Lalu ada yang memahami dengan dari dirinya sendiri, saya kan udah diampuni nih 1 tahun yang akan datang, gak apa-apalah saya berbuat dosa. Hati-hati menghalalkan perbuatan dosa. Jadi arti 1 tahun yang lalu kita bisa paham, tapi kalau 1 tahun yang akan datang, artinya kata para ulama, dia akan dijaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Atau kemarinlah kita puasa Ramadan berapa bulan lalu, kita dengar hadis yang sangat terkenal, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, siapa yang puasa Ramadan karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kan dosa saya sudah diampuni Ustaz, jadi nggak apa-apa dong buat dosa. Hati-hati menghalalkan perbuatan dosa. Baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya ini diantaranya, bahkan ada dalam hadis yang lainnya yang dibawakan oleh Imam Zahabi, bahwa orang yang dia membunuh 1 orang beriman, ini kita tampilkan nih, bahkan atau ya, jadi yang membunuh orang beriman, hadirin, resikonya sangat besar. Apa kata Nabi SAW? Hadis ini derajatnya sahih, kami buka pada Imam Nasai 3448. Kata baginda, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada pada kekuasaan Allah, laqatlu mu'min, sesungguhnya membunuh seorang beriman, a'zam indallah, itu lebih besar di hadapan Allah, min zawalid dunya, daripada hancurnya alam semesta. 1 orang beriman di hadapan Allah lebih berharga dari semesta ini, Pak. Itu hebatnya kekuatan la ilaha illallah. Dan dalam hadis yang lain Nabi katakan bahwa siapa yang membunuh 1 jiwa, maka ya seakan-akan dia membunuh semua manusia. Bahkan itu firman Allah Ta'ala, ya, faka'annama ahyan nasa jami'a, siapa yang membunuh 1 jiwa, maka dia seakan-akan telah menghidupkan, siapa yang menghidupkan 1 jiwa, dia pelihara, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Tetapi siapa yang membunuh 1 jiwa, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Ya. Jadi hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini termasuk apa? Ini contohnya Allah Ta'ala firmankan dalam beberapa ayatnya, tuh, faka'annama qatalan nasa jami'a, siapa yang membunuh 1 jiwa, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Kemudian hadirin, jadi ini memang dijaga benar ini, 1 jiwa itu, bahkan membunuh 1 orang kafir dhimmi pun itu mendapat 1 ancaman dari Allah Ta'ala, ya, yang mana mereka juga dijaga. 1 orang kafir, apalagi di negara kita yang status warga negara itu sama, baik muslim atau non muslim, betul, kecuali dalam pemerintahan Islam baru itu berbeda, ya, baru berbeda. Kenapa? Karena orang muslim juga, non muslim di sini tidak bayar upeti, tetapi semuanya muslim atau non muslim bayar pajak, kedudukannya sama dalam sosiologis politis berwarga negara. Tapi dalam tauhid dan teologi tidak sama.
Ini ayatnya tadi dalam Al-Maidah 32 ya. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa, seakan-akan dia telah membunuh daripada seluruh manusia. Makanya orang yang melakukan pembunuhan sampai hari kiamat, dosanya masuk ke dalam catatan amal Qabil, anaknya Adam alaihissalam. Karena dia adalah orang yang pertama kali, kata Nabi, li'annahu awwalam man sannal qatl, karena dia adalah orang yang pertama kali apa? Membunuh. Baik. Hadirin, kita masuk pada yang ketiga, yaitu sihir. Orang yang berbuat sihir ini dosa besar dan terkeluar dari Islam, hukumnya jadi kafir itu. Hati-hati ya. Kalau dalam Sahih Bukhari-nya, Nabi pun pernah disihir itu sama Labid bin Al-Asam oleh seorang Yahudi ya, sehingga Nabi agak apa, cuma dalam keadaan seperti itu Rasulullah tidak diturunkan wahyu oleh Allah ya, untuk menjaga kebaikan daripada wahyu itu. Ini contohnya, Nabi SAW pernah terkena sihir juga dari seorang Yahudi, tapi tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Sahih Bukhari 3095, suhiran Nabi, dari Bunda Aisyah, beliau berkata, suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah disihir itu oleh seorang Yahudi dengan boneka yang ditaruh di sebuah sumur, lalu dihancurkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Makanya hadirin, tiap hari kita diminta oleh Nabi untuk menjaga diri kita karena ayat-ayat penjagaan. Pagi petang bacalah Al-Fatihah, kemudian kulhu falak annas, kulhu 3 kali, lillahi mafis, ayat-ayat penjagaan. Terus baca doa-doa dari hadis Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Itu sebelum kita beraktivitas sudah dibaca dari habis subuh sehingga terjaga. Bahkan mau tidur, dalam Sahih Bukhari, Nabi sebelum tidur itu mandi ayat, baca kulhu, baca al-falak, baca an-nas 3 kali, setelah ditiupkan isyarat beliau baca dan diusap ke seluruh tubuhnya 3 kali ya. Itu termasuk ruqyah untuk penjagaan bagi diri kita pribadi. Baik hadirin para jamaah dirahmati Allah ya. Kata Imam Dhahabi, li'anna sahir la budda wa ayyu kafar, sesungguhnya penyihir ini mesti hukumnya dia adalah kafir ya, seperti Allah firmankan dalam Al-Baqarah 103 nih, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, tetapi syaitanlah yang kafir, yang mereka telah mengajarkan manusia sihir. Dari situ bisa ya membunuh orang, mencelakai orang, cerainya suami istri, bahkan untuk menuduhkan ada sihir untuk wanita namanya pelet kalau bahasa kitanya. Itu semuanya haram, tidak boleh, pelakunya bisa dikafirkan ya. Nah hadirin, di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa orang yang melakukan sihir ini atau sihir dan sejenisnya, sihir dukun, maksud saya dukun, kemudian paranormal, kemudian orang-orang yang selevelnya gitu ya. Ada saya dengar di YouTube, dukun dibilang hukumnya kafir, marah-marah dukunnya itu. Kamu mengkafirkan saya karena saya dukun. Lah emang mau gimana lagi Pak dukun? Bertobatlah. Udah antingnya, kalungnya, gambar tengkorak lah, gambar apa. La haula wala quwata illa billah. Lihat hadirin, orang yang mendatangi para dukun atau paranormal atau pawang hujan, Ustadz, pawang hujan juga kesyirikan. Ada nggak Ustadz pawang hujan yang syar'i? Ada dalam Sahih Bukhari.
berdoa. Ya. Allahumma hawalaina wala alaina, dalam Sahih Bukhari, ya Allah pindahkanlah, kata Nabi, hujan-hujan ini ke gunung-gunung, wa ala zirab wa ala zawari, pindahkanlah ke kebun-kebun, pindahkan ke lembah-lembah, jangan ke sini ya Allah. Itu pawang hujan cara Nabi itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya event besar, datanglah ke kiai yang memang doanya diijabah, kiai yang soleh. Kiai, kita akan ada event ini, mohon didoakan. Oh iya, insya Allah. Nanti kiai itu kalau memang penting banget, beliau bisa dengan cara puasa sunnah, baca Quran sampai khatam seminggu sebelum, sepekan sebelum event itu, maka setelah itu berdoa. Begitu. Tapi kalau pakai gini-gini mah, haula wala quwata illa billah. Hidup sebentar Bapak Ibu, jangan tertipu dengan macam-macam. Kata Nabi, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, ya, faqad kafara bima unzil ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa ya saya mau tulis tuh? Man ata kahinan. Kadang tidak tampil itu hadisnya. Ini sudah ada. Ya, kita buka yang riwayat Imam Abu Daud saja. Tapi kita baca yang pembahasan kita saja. Nabi katakan, man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, ahli sihir, ya, terakhirnya kata Nabi, faqad bari'a mimma anzalallahu ala Muhammadin sallallahu. Sungguh dia telah kafir, terlepas daripada Al-Qur'an yang diturunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turunkan oleh Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, memang banyak sekali berkeseliweran ini orang-orang yang mungkin dari segi bisnisnya atau kemasyhurannya atau apanya, dia nggak suka main belakang, main sihir, main ini di negeri kita termasuk banyak, ya. Makanya perlu kita jaga diri kita dengan doa-doa sunnah, dengan perbanyak baca Al-Quran, baca sholawat. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang terganggu dengan sihir yang sangat berat, ya boleh datang kepada kita dan nanti kita arahkan kepada ulama ahli sunnah wal jamaah kita untuk menanganinya, ya. Terutama yang namanya itu Kiai Imran Rashidi Ibnu Abdillah Al-Katibi. Ini beliau sebagai founder dari Ruqyah Aswaja ahli sunnah wal jamaah yang sangat terkenal dan mahir itu, ya. Yang punya gangguan-gangguan kayak gitu, boleh silakan datang kepada beliau. Banyak timnya di Tangerang Selatan juga kalau nggak salah ada. Saya punya nomornya kalau memang ada diperlukan. Hadirin, kemudian kita masuk nomor selanjutnya, Al-Kabirah Rabi'ah, yaitu dosa besar yang keempat, adalah tarkus sholah. Ini termasuk dosa besar yang paling berat juga setelah keimanan, meninggalkan sholat 5 waktu. Contohnya dalam surat Maryam, Allah firmankan, fakhalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah. Maka datanglah generasi selanjutnya yang mereka adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat. Padahal tafsir dari para sahabat, menyia-nyiakan sholat itu mengakhirkan, bukan sama sekali enggak sholat. Wattaba'us syahawat, dan juga mereka mengikuti daripada syahwat. Nah hadirin, ancaman seperti ini pun sangat berat, karena sebagaimana beliau bawakan hadisnya merujuk kepada Sahih Muslim, bahwa perbedaan seseorang antara beriman dari kesyirikan dan kekafiran adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat 5 waktu. Ini berat ya hadirin. Nomornya 256 dalam Sahih Muslim, inna bainar rajul wa bainas syirki, sesungguhnya
yang membedakan seseorang dari kesyirikan wal kufri dan kekufuran jadi murtad, tarkas sholati, meninggalkan sholat. Makanya para jamaah ulama kita ahlu sunnah wal jamaah 4 madhab, hati-hati nih dalam masalah ini penting, coba perhatikan. Orang yang pernah meninggalkan sholat, tinggal sholat setelah usia akil balik, maka wajib dia untuk mengkodoknya. Nanti ada orang-orang nih yang menyatakan, nggak ada tuh kodok, cukup bertobat. Pak, kita tetap teguh dengan pendirian 4 madhab, terutama ulama kita Imam Syafi'i rahimahullah. Kita terlepas dari orang yang menyatakan nggak wajib mengkodok, cukup tobat saja dan memperbanyak sholat sunnah. Tidak, tinggal sholat setelah akil balik, wajib kodok. Kecuali tinggal sholatnya karena apa? Pertama, ini pengecualian, wanita yang menstruasi, ya, wanita haid ataupun nifas. Yang kedua, anak kecil sampai usia akil balik. Yang ketiga, mu'allaf, ada orang baru masuk Islam, kodok kamu, jangan. Yang baru masuk Islam sudah habis dosanya, ya, tidak dikodok. Yang keempat adalah orang gila. Jadi kalau bapak ibu nggak mau mengkodok, boleh pilih alternatif nomor 4 gitu. Hadirin, wajib mengkodoknya ini bahkan kami tampilkan ini daripada dari kitabnya ulama Salafi Wahabi, katakanlah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengakui itu, kalau ini adalah milik 4 madhab. Ini bukan dari saya, bukan dari kita, tapi dalam kitab-kitabnya seperti itu. Makanya saya bukalah kitab ulama Saudi saja yang paling, maksudnya yang paling frontal dalam menanggapi masalah ini. Baik, ini contohnya, kita buka dari fatwa dan rosailnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang terkenal itu, murid daripada ustadz-ustadz lulusan sana, ya. Ini kata beliau, fajumhuruhum, maka jumhur ulama, mayoritas ulama, qalu, berfatwa, yajibu, sebentar, yajibu, wajib, alaihi, kepada seseorang, qada'u, mengkodok, jami'is sholawati, semua sholatnya, allati tarokaha, yang pernah dia tinggalkan, ba'dal bulughi, setelah usia akil baligh, walau kanat, sekalipun sholat yang pernah ditinggalkan, aksar, lebih banyak, min khamsina sanatan, 50 tahun nggak sholat-sholat, 51 bertobat, wajib kodok. Ini bukan kata ulama sekarang. Ini bukan kata ulama sekarang. Siapa yang hafal Al-Quran sejak 7 tahun, Pak? Siapa yang hafal hadis 100.000? Siapa yang menguasai ilmu begitu hebatnya? Ya, ini ulama papan atas. Apa kata beliau? Wahada madhab Malik. Ulama Wahabi aja mengaku itu. Ini adalah fatwanya Imam Malik, kelahiran 93 Hijriah, wafat 167 atau 69. Wa Abi Hanifah, lebih senior lagi, fatwa Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, lahir 80, meninggal 150. Salafus Saleh. Wa Syafi'i, Imam Syafi'i, kelahiran 150, meninggal 204 Hijriah. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad, Imam Hambali, yang konon hafal 1 juta hadis. Yang tadi kitabnya sudah kita sampaikan, Pak, nomor 23.630 tentang riya itu. Ini beliau orangnya. Kata ulama 4 madhab, fajami'u haula'il a'immatil arba'ah, maka ulama 4 madhab ini muttafiqun, sepakat, ala annahu yajib alaih, bahwa dalam masalah ini wajib bagi seseorang qada'u, mengqada' ma fatahu, yang sholat yang pernah ditinggalkan, ba'da bulughih, setelah akil balighnya. Jadi gimana Ustadz caranya? Apakah cukup bertobat? Tidak cukup. Hadirin,
Sudah. Azan dulu. Ya, break sejenak ya Pak. Lanjut dulu. Jadi hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini merupakan fatwa daripada ulama 4 madhab ya. Dan bagi seorang yang pernah meninggalkan sholat selain dari yang ini, maka wajib untuk mengqadha'nya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wajib qadha sekalipun 50 tahun. Ya, ini sebagai sebuah angka, bukan pasti segitu, berapapun yang pernah tinggalkan. Ini fatwa ulama 4 madhab. Lalu bagaimana Ustadz? Saya dulu pernah ninggalin sih masa kuliah. Kan nggak inget tuh berapa harinya. Ambil saja approximate yang terbesar. Kira-kira dulu saya masa-masa tidak sholat 4 semester atau 3 semester. Ambil 4 semester. Insya Allah sholat yang berlebih itu menjadi pahala sunnah. Tapi kalau kurang, lihat, hutang kita akan ditagih oleh Allah. Kita buka Sahih Bukhari hadisnya, semua ibadah yang pernah kita tinggalkan jadi hutang, bukan gratis. Dan ini bukan statement ulama. Hutang ibadah kepada Allah, sabda Nabi, hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nomornya 1852. Coba kita tulis dulu. Nih.
Ya, ceritanya datanglah seorang, memang hadisnya tentang puasa, tapi kita ambil bi umumil lafzi, keumuman daripada lafaz hadis itu. Ja'a rajulun ilan nabi, telah datang seorang anak muda, seorang laki-laki kepada baginda Nabi. Faqal, beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, wa alaiha shaumu syahrin, beliau punya hutang puasa sebulan. Afa aqdihi anha, boleh nggak saya yang memuasainya, yang mengkodoknya? Ibu mah udah di alam kubur, tapi aku yang mengkodoknya, putranya. Qal, baginda menjawab, na'am, silakan mas. Ya, kalau terjemahan kitanya, silakan mas, kamu puasai. Qal, Nabi melanjutkan, fadainullah, karena hutang kepada Allah, ahakku, lebih berhak, ayukdo, untuk dikodok. Jadi hadirin, caranya bagaimana Ustadz? Dulu saya pernah ninggalin 5 tahun, 4 tahun. Caranya, yang pertama bisa sebelum sholat subuh, sholat kodoknya dulu. Sebelum sholat zuhur, sholat kodoknya dulu. Terus begitu sampai waktu yang tertentu tadi. Boleh juga sesudahnya. Gitu. Ya, boleh juga sesudahnya. Boleh juga dikumpulkan satu waktu, pada waktu malam hari sebelum tidur. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tahun 1998 contohnya gitu. Dihitung terus. Itu lebih baik ngikuti fatwa ulama ketimbang ini ulama-ulama yang sudah berkompeten dalam ilmunya, dalam bidangnya, yang talaqi bil qabul alal ummah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, yang sudah diterima oleh umat, fatwanya begini. Dan sekali lagi, ini bukan fatwa ulama hari ini. Ini ulama yang ngaji langsung dengan sahabat. Sahabat dari, contohnya keilmuan Imam Hanafi. Beliau sanadnya kepada Nabi cuma 1 orang. Imam Hanafi belajar dari, yaitu Imam Huzaifah, sahabat Huzaifah. Huzaifah ibnul Yaman, ataupun sahabat Anas bin Malik, termasuk beliau ini gurunya. Imam Hanafi, sahabat Huzaifah, Rasulullah. Ya. Imam Malik pun demikian. Ya, daripada paling cuma 3 orang. Imam Syafi'i pun cuma 4 orang. Syafi'i dari gurunya Imam Malik, dari Imam Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasul. Jadi kita mengikuti fatwa ulama salafus soleh. Inilah yang disebut dengan salafi, pengikut salafus soleh. Ini dia yang mengatakan nggak wajib kodok itu Imam Ibnu Taimiyah, abad ke-7 Hijriah. Bukan salafi itu, bukan salafus soleh beliau. Jauh. Abad ke-7 itu tahun 700. Jadi 4 madhab ini dengan kitabnya sudah saya tampilkan. Ya, ini baru kitab ulama sekarang, Pak. Apalagi kalau kita katakan Imam Nawawi, kita buka fatwa Imam Nawawi tentang masalah ini, yang menyatakan tidak wajib kodok, batil. Keras Imam Nawawi dalam hal ini. Kitab beliau segini, yang memfatwakan itu namanya Majmu' Syarah Muhadzab. Ada pada bab sholat jilid 3-nya. Tapi saya cukupkan dengan 1 kitab ini. Lagian Bapak emang mau banyak-banyak dikeluarin kitab mau ngapain? Baik, ini diantaranya kita ambil 3 nomor ya Pak. Membunuh, sihir, meninggalkan sholat. Kita baru nomor 4. Tetaplah bersama kami. Masih ada 70-an untuk kita ketahui supaya kita tidak mengamalkannya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada 2 pertanyaan, Ustaz. Tadi ada apa? Yang pertama itu amal yang disembunyikan. Sedangkan di apa? Di riwayat-riwayat itu justru sahabat Rasulullah itu diketahui oleh sahabat yang lain terkait amalan mereka. Yang apa? Abu Bakar As-Siddiq mensodakokan seluruh hartanya, yang Umar bin Khattab setengah hartanya, dan seterusnya. 1. Terus yang kedua apa? Kembali ke poin yang itu, saya juga baca-baca di artikel terkait dengan apa? Mengumumkan atau menjemunyikan itu sebetulnya penyakit hatinya tuh ada masing-masing. Dimana kalau misalnya menjemunyikan pun tetap ada ujub dan seterusnya. Kalau mengumumkan ada riya. Yeah. Terus yang kedua terkait dengan
yang tadi Ustaz sampaikan mengenai apa tadi? Tuh. Mungkin itu dulu satu Ustaz. Saya lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak yang bertanya, Bapak yang lupa. Ya. Maaf Ustaz, mungkin digabungkan ada satu pertanyaan, setelah itu kita tutup dengan doa Ustaz. Satu lagi Ustaz, boleh Ustaz ya? Apa satu-satu? Saya ke Bekasi, Pak. Oh gitu. Masih macet, Pak. Oh gitu, baik, baik. Paling saya standby di sini dulu. Oh baik, baik. Masih nggak terburu-buru. Saya lihat di Google Map, merah banget ke Bekasi ini. Jadi boleh satu lagi atau tidak? Boleh banyak, Pak. Oh boleh, boleh. Mangga, satu lagi sebelum kita sholat. Assalamualaikum boleh tiga lagi, wabarakatuh, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Sebentar. Terima Sebenarnya kasih, saya mau jelaskan juga nih, mumpung ada jamaah untuk masalah kurban itu. Kalau Anda berkurban untuk mayit, ya itu sebenarnya harus dijelaskan dengan baik supaya Anda tidak terkena hukum haramnya itu. Ayo silakan Pak. Nanti Ya, aja deh. baik, terima kasih Ustaz. Saya sebenarnya udah lama mau nanya, cuma kebetulan ini masuk di babnya orang gila itu. Kebenaran belakangan ini saya banyak bergaul dengan orang yang mungkin setengah atau mendekati gila, tapi saya ragu apakah beliau ini, mereka ini masuk kategori orang yang tidak wajib sholat atau mengkoda sholat. Nah misalnya orang yang punya gangguan jiwa seperti bipolar, skizofrenia, yang seperti itu gimana itu menurut fikihnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin, jadi yang pertama jawabannya terhadap apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, ya. Yang pertama adalah orang-orang seperti beliau hatinya bersih dari penyakit hati, terutama riya. Ya. Yang kedua, beliau tidak mengumumkan, tapi Rasul yang menyatakan itu. Abu Bakar, Umar, kamu nggak bisa untuk nandingin Abu Bakar. Kamu nggak bisa untuk menandingi amal beliau. Paling bisa kamu menyerahkan hartamu di jalan Allah setengahnya saja. Jadi Rasul bukannya Sayyidina Abu Bakar minta mengumumkan langsung seperti itu, ataupun sahabat membuat praktiknya yang mengabarkan adalah orang lain. Gitu. Yang kabarkan orang lain. Jadi kalau kita melihat kisah-kisah para sahabat, orang-orang mulia terdahulu kayak begini, pasti hati mereka bersih, terhindar dari penyakit hati. Ya. Oke, kemudian kalau ada orang yang dia seumpamanya diumumkan pada hari Jumat, Bapak ini menyumbang ini, gitu ya. Kita ambil positif thinkingnya, jangan yang kita olah negatif thinking. Diumumin riya, jangan. Kita kan nggak tahu hati seseorang. Pengurus masjid mengumumkan tujuannya untuk menarik gairah warga setempat. Ayo berlomba. Karena orang Indonesia nih Pak, kalau nggak diumumin nggak kayak orang di luar negeri. Ya, udah diumumin aja. Kalau di Indonesia itu Pak, kita ketemu orang Amerika, orang Eropa. Kamu bisa ini, padahal dia ekspor itu. Mumtaz, mahir. Kamu bisa ini? Enggak Pak, I can little bit gitu. Itu orang Indonesia. Jadi kalau ada mengumumkan, kita ambil positif thinkingnya. Ini tujuannya untuk menarik gairah, untuk memberikan contoh. Ayo berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat. Jangan kita kembangkan yang negatif thinkingnya. Riya ini jangan. Ya, kalau dari dalam kita hanya bisa tidak bisa menilai orang. Nah, dari dalam kita bisa menasihati diri kita. Kita sendiri tidak boleh ada perasaan lebih baik dari orang lain, tidak boleh ada perasaan ujub. Jadi itu sih kasus terserah dia saja. Tapi kalau kita menyatakan kepada orang lain yang kita tidak tahu, makanya tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah membuat satu kaidah, nahnu nahkum bizzawahir, kami menghukumi hanya dengan perkara-perkara yang zahir. Ini kalau bahasa Arabnya begini, nahnu nahkum bizzawahir. Ya, kita tidak menghukumi dia riya atau ujub atau gimana, tapi untuk nasihat diri kita sendiri penting, kita tidak boleh seperti itu. Ini kaidah umum nih, nahnu nahkum bizzawahir, kita menghukumi dengan yang zahirnya saja. Masalah sarair kita serahkan kepada Allah, masalah yang dalam hati serahkan kepada Allah. Baik, hadirin,
untuk apa ini, dalam hadisnya dulu riwayat Imam Nasai 5625, contohnya saya ambil satu saja, banyak sih riwayat Imam Ahmad, Imam apa gitu ya. Kata Nabi, rufi al-qalam an salasatin, catatan dosa itu diangkat dari 3 orang. Yang pertama, anin naim, orang yang tidur itu nggak berdosa. Yang kedua, anin naim hatta yastayqiz, sampai dia bangun. Yang kedua, wa anis saghir hatta yakbur, anak kecil sampai masuk usia akil balik. Yang ketiga yang Bapak tanyakan, wa anil majnun hatta yaqil au yufiq, orang gila sampai kembali kesadarannya. Jadi selama dia memang dalam keadaan seperti itu tidak wajib ibadah. Ya. Dan orang gila kayak begini dia akan dijamin masuk surganya itu. Tapi janganlah Anda berdoa, ya Allah gilakan saya supaya saya bisa masuk surga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alam. Orang gila tidak ada perbuatan apa-apa, nggak sadar. Nah, untuk masalah dia ada orang tidak gila tapi dia stres, depresi, masih sadar, tetap wajib. Mohon maaf, ada orang tua kita usia 90 tahun. Dulu rajin sholat, masuk 90 tahun memori melemah. Ya, memori melemah. Kemudian dia berwudu, dia sholat. Baru saat kita temenin, kita dampingin, baru 1 rakaat. Allahu Akbar, assalamualaikum. Nek, baru 1 rakaat, udah 4 kok. Kalau emang pikunnya akut, dimaaf. Dan ada satu hadis lagi dalam Sahih Bukhari, orang yang seperti ini yang dia tidak gila, tapi yang gila sudahlah bebas itu. Ini hadisnya. Ada orang yang pikunnya itu bertingkat-tingkat stadiumnya. Ada yang paling parah. Ada yang masih sadar, setengah enggak. Tetap wajib itu ibadahnya. Tapi saya kasih kabar gembira dari Nabi SAW. Orang yang istiqomah masa sehatnya, orang yang istiqomah masa mudanya, orang yang istiqomah masa gagahnya, nanti pas 90 tahun tenaga sudah tidak mampu, nggak bisa sholat berjamaah lagi di masjid. Sekalipun dia sholatnya 1 rakaat kayak tadi yang saya ceritakan, pahala tetap mengalir 27 baginya sebagaimana dia ibadah masa muda, masa sehat. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari, nomornya 2800 sekian kalau nggak salah itu. Nih, 2834. Ya, buntutnya saya lupa, tapi kurang lebih 2834. Nih, kata Nabi, idza maridul abdu, apabila seorang yang istiqomah jatuh sakit, au safar atau musafir, katabalahu, saya lebih cocok membaca kataba. Tapi kalau ulama-ulama baca yang lain biasanya kutiba. Saya baca kataba. Kenapa? Katabalahu, Allah tetap mencatat pahala baginya. Mislama kana ya'mal muqiman sahiha, sebagaimana dia beramal dalam keadaan tidak musafir, sahihan, dalam masa mudanya, masa sehatnya. Ini kabar gembira bagi anda-anda yang masih muda, masih kuat ibadah. Sumpahnya umur kita panjang sampai 90 tahun udah nggak kuat lagi ke masjid, ingat Pak, ingat hadis ini 2834, pahala tetap mengalir sampai meninggal dunia. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Ya. Apa? Ya ikut kepada kan beragam itu Pak ya, stadiumnya beragam. Silakan kalau memang mereka masih ada kesadaran saat itu tetap wajib ya, kayak ibu tadi saja ya, kayak begitulah kurang lebih. Cukup, tutup ya. Hadirin, ini saja dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, yang baik, dan diberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.